خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini semua umat Islam di dunia membanjiri berbagai tanah lapang dan masjid memanjatkan takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah, melakukan salat Idul Fitri yang 1434 Hijriah sebagai penutup dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh. Hari ini kita kembali kepada kebersihan fitrah setelah disucikan dengan beragam amal ibadah Ramadan, sehingga keluar dari madrasah Ramadaniyah, pendidikan Ramadan dengan kesucian jiwa, kebeningan pikiran, kekhusyuan ibadah, dan semangat ihsan yang dapat menjadikan kita sebagai insan-insan yang merasakan muraqabatullah, pengawasan dan kedekatan dengan Allah. Ini merupakan tujuan disyariatkannya ibadah Ramadan yang hendaknya disadari oleh umat ini sehingga terasa efeknya nyata dan nampak dalam aktivitas sehari-hari. Seharusnya Ramadan disyariatkan hanya untuk mentraining jiwa, hati dan perilaku dan merevitalisasi melalui ibadah, ketaatan, takarruf atau kedekatan yang dapat memupuk solidaritas sosial individu muslim. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan merupakan musim seminya kehidupan muslim untuk melakukan tazkiyah al-nafs, tazkiyah al-mal, dan bertakarruf kepada Allah, sehingga hal itu dapat menjadi madrasah sejati
mengokohkan pribadi, memberdayakan umat. Beberapa pelajaran substansial yang dapat kita petik dari madrasah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, amanah dalam bekerja dan produksi. Bulan Ramadan mendidik al-nufus al-mutmainnah atau jiwa-jiwa yang beriman. Sikap-sikap amanah, ikhlas, dan bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas. Seorang yang berpuasa menyadari bahwa Allah memonitor setiap aktivitasnya, karena Dia Maha mengetahui yang dirahasiakan ataupun yang tidak. Puasa adalah perkara rahasia antara seorang hamba dan Robnya. Begitu juga Ramadan mengajari dan melatih umat meninggalkan sifat malas, membuang-buang waktu, karena hal itu hanya merusak ibadah puasa. Pada bulan ini umat dihadapkan pada janji spesial Allah bahwa puasa adalah miliknya, dan Dia pun punya hak prerogatif untuk memberi pahala yang spesial juga. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan memberi pahala. Pada bulan ini umat distimulasi untuk dapat memaksimalkan daya dan upaya mengejar janji istimewa tersebut dengan hamparan ibadah yang luas, tak terbatas guna mencapai derajat pribadi yang selalu menghadirkan nilai-nilai takwa, kehidupan sosial masyarakat, sosial ekonomi maupun sosial politik. Yang kedua, Ramadan menumbuh kembangkan sensitivitas dan solidaritas sosial untuk terhadap kaum fakir miskin dan kaum duafa. Bulan Ramadan merupakan musim panen pahala atau jasa Allah yang dilipat gandakan bagi mereka yang berbagi peduli dan kasih sesama saudara-saudara kaum duafa, baik dalam bentuk sedekah, tafsir al-azamin, atau memberikan makan orang yang berpuasa dan lainnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan atau sunnah, maka ia seumpama orang yang melaksanakan ibadah wajib di bulan lain. Barang siapa yang menunaikan ibadah wajib, maka ia seumpama orang yang mengamalkan 70 ibadah wajib. Hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah pasti akan memberi minum dari telaga di surga, yang mana ia tidak akan pernah haus setelah minum tadi sehingga masuk surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Ramadan merupakan kesempatan training sumber daya manusia dalam melatih kecerdasan emosi dan kecerdasan berinteraksi sosial yang paripurna. Spirit ini dapat menjadikan komponen positif substansial dalam aktivitas-aktivitas produksi baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa adalah benteng, maka pada hari berpuasa kalian janganlah kalian berkata kotor, mencaci maki, atau berkata-kata bodoh. Apabila ada seorang yang memperolok dirimu atau mengajak bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Adakah cara lain yang lebih baik dari itu untuk menahan emosi dari ungkapan mengatakan sesungguhnya aku berpuasa? Sungguh ini adalah ungkapan kombinasi interaksi sosial yang menyatukan bahasa bumi dan langit. Yang keempat, berkah ekonomis dan pendidikan konsumsi. Ramadan merupakan bulan terhamparnya taburan berkah yang tak bertepi. Ya, sesungguhnya bulan keberkahan secara ekonomis bagi umat yang punya nilai dan makna yang luar biasa, bila itu disadari secara sungguh-sungguh, seperti diungkap dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung dan penuh keberkahan. Bulan ditambahkannya rezeki orang-orang yang beriman.
Pada bulan Ramadan, semestinya tingkat konsumsi harus berkurang hingga 1/3% dari, yaitu dengan berkurangnya waktu makan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali per hari. Bulan Ramadan sesungguhnya mengajari umat agar dapat mengurangi tingkat konsumtifnya dengan berpatokan pada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrikin. Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bulan Ramadan mengajari umat sebulan penuh pada level individu atau kolektif bahwa tingkat konsumsi fisik mungkin dapat dikurangi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kerapnya hanya berbuka dengan sebuah kurma dan air putih. Sesungguhnya sikap konsumeristik yang telah dilarang dalam agama, walau umat mampu melakukannya. Dalam sebuah taujih nabawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan melarang perilaku israf atau berlebih-lebihan. Dalam keadaan hal tersebut, saat wudhu, walaupun itu dilakukan di sungai sekalipun, bahkan sungguh benar kaidah konsumsi dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidak akan miskin orang yang sederhana atau yang tidak berlebih-lebihan. Namun sayangnya, di bulan Ramadan, sungguh tingkat konsumsi umat tumbuh antara 10 sampai 40%. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya umat ini dapat memetik banyak hal dari madrasah Ramadaniyah di atas guna mengokohkan kepribadian individual dan memberdayakan umat menyongsong hari esok yang lebih baik. Spirit Daurus, pelajaran-pelajaran yang dipetik hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan 11 bulan lainnya, sehingga Ramadan dapat betul-betul membumi dalam arti yang sebenarnya. Ketika itu dapat dicapai dengan baik, sesungguhnya pemberdayaan umat dapat diwujudkan guna menelisir risalah nabawiyah, membangun sistem kehidupan yang integral, baik manifestasi misi rahmatan lil alaminnya Islam, dan itu dimulai dari solidaritas mental dan spiritual pribadi-pribadi yang tulus dari madrasah di atas. Barakallahu li wa lakum ajmain. Allahumma salli wa sallim wa zid alaihi wa taqaddal wa barik li jalalika wa kamalika wa ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah singkat ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, karena hanya Dialah yang Maha Pengabul atas segala doa-doa. Ya Allah, jadikanlah umur yang paling terbaik ialah akhir usia kami, dan amal kami yang terbaik adalah husnul khotimah, dan sebaik-baik hari adalah hari perjumpaan denganmu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang tenang dan kematian yang nyaman, serta segala keinginan dan hasrat yang tiada menyedihkan dan tiada memalukan. Ya Allah,
Ku memohon kepadamu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kemenangan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, dan sebaik-baik kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Dan teguhkanlah kami, serta beratkanlah timbangan amal baik kami. Ya Allah, teguhkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kami, dan terimalah salat kami, dan ampunilah kesalahan kami, dan aku memohon kepadamu kedudukan tertinggi di surga. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu perkara-perkara yang akan meraih rahmatmu, dan keteguhan untuk meraih makfirahmu, dan selamatkan dari segala dosa, dan bagian dari semua kebaikan, juga kemenangan untuk meraih surga, serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah, perbaiki urusan kami dalam segala perkara, dan selamatkanlah kami dari hinaan kehidupan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu yang akan mengalami kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan bagian dari ketaatan kepadamu yang akan mengantarkan kami kepada surgamu, dan bagian dari keyakinan yang akan meringankan kami akan musibah dunia. Dan berikanlah kenikmatan kepada kami dengan penderitaan kami, pandangan kami, dan kekuatan kami selama Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Dan jadikanlah kami sebagai pewarisnya, dan jadikanlah bencana bagi orang yang menzalimi kami, dan bantulah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah jadikan musibah kami terhadap agama kami, dan jangan jadikan dunia cita-cita kami terbesar, dan juga jangan jadikan dunia sebagai tujuan belajar kami. Dan jangan Engkau timpakan kepada kami pemimpin yang tiada takut kepadamu dan tiada sayang kepada kami. La ilaha illallah wahdahu la syarik lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasrifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dikira paman annahu qaulullah